Di video kali ini saya mau buat cookies coklat almond. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam panci didihkan air. Setelah airnya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian lelehkan 180 gram dark cooking coklat. Setelah dark cooking coklatnya meleleh seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 300 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Lalu tambahkan 180 gram butter, saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya tetap 480. Tapi untuk soal rasa lebih mantul jika dimix dengan butter ya teman-teman. 220 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal atau bergerindil. Kemudian aduk-aduk menggunakan sendok atau spatula sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk menggunakan sendok, bisa diaduk menggunakan whisker atau mixer. Jika diaduk menggunakan mixer, diaduknya sebentar saja, hanya beberapa detik ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk putih telurnya jangan dibuang, nanti akan kita gunakan untuk olesan ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan dark cooking coklat yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini coklatnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan sebelum memasukkan dark cooking coklat ke dalam adonan, dark cooking coklatnya harus dalam keadaan dingin atau suhu ruang, karena kalau masih dalam keadaan panas, butter atau margarinnya bisa meleleh ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 60 gram susu bubuk Denkau, 40 gram tepung maizena, 40 gram coklat bubuk. Ini wajib kita ayak karena coklat bubuk sering menggumpal atau bergerindil. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap dengan cara diayak. Nah, untuk tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena adonannya ini lumayan berat, pastikan diaduk menggunakan spatula atau sendok yang kokoh ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan sisa tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah ya teman-teman. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, di tahap ini bisa kita uleni menggunakan tangan karena adonannya ini lumayan berat. Tapi ingat, jangan terlalu lama karena suhu tubuh atau tangan kita hangat, margarin atau butternya bisa meleleh. Kalau margarin atau butternya meleleh, nanti hasil kue keringnya bisa keras ya teman-teman. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah kalis. Adonan yang kalis itu apabila adonannya mudah dibentuk dan apabila dibulatkan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Selanjutnya tutup adonan supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Lalu ambil sedikit adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan atau keinginan kita ya teman-teman. Setelah selesai digilas lalu kita cetak. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan putri salju. Selanjutnya siapkan loyang lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu taruh adonan yang sudah dicetak di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya kita olesi dengan putih telur. Putih telurnya ini didapat dari 2 kuning telur tadi ya teman-teman. Setelah 2 baris selesai diolesi putih telur, kemudian beri topping. Untuk topping saya gunakan almond slice yang sudah dicacah. Dan kacang almondnya ini belum saya sangrai ya teman-teman.
Tujuan adonan diolesi menggunakan putih telur supaya nanti cookies coklatnya ini mengkilat dan cantik ya teman-teman. Dan pastikan setelah selesai 2 baris diolesi putih telur, langsung diberi topping supaya toppingnya juga lengket atau merekat dengan baik ke adonan. Setelah sebagian adonan selesai diolesi putih telur dan diberi topping, lalu ini saya panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 10 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini saya panggang sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak paling atas dan di rak paling bawah. Lalu panggang sekitar 50 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-25 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Kemudian lubang yang di atas kita tutup supaya nanti almond slice-nya ini matang. Untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang. Setelah 25 menit dipanggang, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut dipanggang sekitar 25 menit lagi. Setelah 25 menit dipanggang, ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Untuk oven listrik juga sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Setelah seluruh adonan selesai dipanggang seperti ini, kemudian biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah cookiesnya sudah dingin, kemudian masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup. Cookies coklat almond ini buatnya mudah, hasilnya dijamin super duper mantul, super duper juara, super duper nyoklat, manisnya pas, teksturnya ini renyah, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Satu resep ini jadi 4 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.